Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, perkenalkan nama aku Angel. Nah, Angela Selena Jawati Humphrey. Oke. Sekarang hari ini aku punya tugas kuliah, tugas akuntansi. Kita hari ini membahas tentang saldo, lapor-lapor rugi, perubahan modal, dan neraca. Izinkan aku share screen dulu ya. Oke, sudah dilihat monitor saya? Sudah. Nah, ini soalnya ya, ini saldo-saldo setelah penyesuaian. Ini soalnya. Nah, tentukan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, ini saldo-saldo setelah penyesuaian ini dibuat dari laporan keuangan yang sebelumnya dan dituangkan di saldo-saldo di sini. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat laporan, sebelum kita membuat laporan itu, laba rugi, perubahan modal, dan neraca, kita perlu susun nih dan kasih masuk di transaksi-transaksinya, masuk di akun debit atau kredit. Nah, bisa dilihat di sini, akun kas, maaf, transaksi, ya betul, akun kas, piutang, ada juga asuransi, dan lain-lain itu masuk di transaksi debit. Ini juga debit, akumulasi juga masuk di debit. Nah, hutang, kita susunnya ini kan hutang sebelah sini. Tidak beratur nih. Jadi lihat hutangnya di bawah. Nah, hutangnya dikasih satu kelompok. Hutang sewa, hutang upah, hutang PPh, dan hutang usaha. Terus juga beban dikasih masuk di bagian bawah ya. Ini harus ditahu di mana disusun, bagaimana caranya, itu harus diketahui ya. Nah, jadi kita lihat kas sampai akumulasi itu masuk di akun debit, sedangkan utang masuk di akun kredit, dan juga peristiwa anggaran masuk di debit, pendapatan itu masuk di kredit ya, bukan di debit. Oke. Beban itu pasti masuk di debit. Oke. Sekarang totalnya ini 220, 100. Ada balance kan? Nah, mungkin di antara kalian mungkin bingung kenapa ada tanda kurung begini. Ini artinya ini artinya kurang ya di Excel. Nah, bisa dilihat tuh, kurang. Kalau aku nggak kurang, ya hasilnya nggak balance. Karena memang akumulasi itu wajib hukumnya dikurang. Nah, tuh. Kalau tidak dikasih begini tuh nggak balance. Karena memang akumulasi itu wajib dikurang. Nah, kurangin dulu. Lihat perbedaannya kan. Oke. Oke. Sudah sama. Nah, sekarang sudah balance, kita masuk di laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi servis pembersihan sinar periode 31 Desember 2012. Nah, ini perusahaan servis pembersihan sinar. Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, kita perlu memasukkan akun pendapatan. Pendapatan servisnya tadi berapa? 144 juta. Nah, kita kasih masuk di akun kredit. Terus beban, semuanya kita kasih masukkan juga. Dan masuk di bagian transaksi kredit. Debit. Nah, setelah kita menyusun semuanya, kasih masuk semuanya, kita totalkan, total atau beban biaya. Total beban biayanya itu dari mana? Ini dari sini, ini ditambah semua, kemudian masukkan di kolom kiri. Sebelah kanan ya, tidak sejajar sebelah sini, supaya pendapatan itu bisa dikurangi dengan total beban biaya. Nah, rumus untuk menentukan laba rugi itu sebenarnya pendapatan dikurangi beban. Jadi beban kita hitung dulu, terus kita kurangi dari 144, dikurangi beban,
biayanya. Nah, hasilnya itu 12 juta sekian-sekian. Nah, mungkin ada beberapa kalian tidak tahu itu laporan apa rugi itu buat apa. Itu fungsinya untuk menentukan apakah usaha kita atau perusahaan orang lain itu mengalami kerugian atau apakah keuntungan. Nah, dia mengalami karena dia laba, artinya dia mengalami keuntungan, tidak minus. Artinya dia ada untungnya. Kalau dia lebih besar angka bebannya dibandingkan angka pendapatannya, maka itu sudah pasti rugi. Jadi ini dia untung ya. Kemudian kita masuk di laporan perubahan modal. Oke, ini enggak susah kok. Nah, laporan perubahan modal. Kita harus itu modal biasanya kalau di akuntansi itu namanya perubahan ekuitas. Sama saja dengan perubahan modal. Nah, ini kalau mau melihat perubahan modalnya kita lihat dulu, kita kasih masukkan akun modal anggaran. Udah sama anggaran, laba usaha, sama prive anggara. Nah, modal anggarannya tadi di saldo awal itu kita lihat 69.350. Nih. Ini ya. Nih. Oke, kita bisa lihat. Oke, kita masuk di laba rugi. Maaf, perubahan modal ya tadi. Oke, kita sudah masuk di perubahan modal. Kita kasih masuk angkanya, masuk rekening kredit, masuk laba usaha. Nah, laba usaha dikasih masuk di sini di perubahan modal. Dan kemudian privo anggaran yang tadi kita lihat di saldo, itu dikasih masukkan di akun, transaksi kredit. Nah, maaf, debit ya. Debit. Maaf, agak bingung. Nah, ini setelah kita sudah susun ini modal anggaran, laba usaha, privo anggaran. Selanjutnya kita bikin ini. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, tuh. Kita jumlahkan. Nah, ini kenapa bisa kurang? Nah, privo itu memang harus dikurangi ya. Jadi, kalian harus tulis depannya, kalau di sistem Excel, kalian harus tulis depannya kurang, supaya dapat terlihat. Oke. Nah, ini bagaimana kalau 33 juta. Nah, ini dari caranya itu kayak gimana? Caranya ini ditambah ini dulu ya. Untuk menentukan perubahan modal, kita harus mengurangi dulu laba usaha, dikurangi privo anggara. Dikurangi hasilnya itu 33 juta sekian. Oke. Nah, sekarang kenapa bisa kurang juga? Karena ini kan minus. Plus dikurang minus, ya jawabannya minus. Oke, itu matematika dasar, oke. Nah, selanjutnya setelah kita sudah dapat ini laba usaha kurangi privo anggara, maka modal anggaran dikurangi dengan yang hasil yang tadi kita dapat, dikurangi itu hasilnya 36 juta. Sebenarnya kalau di sini ditambah ya, artinya ini ditambah ini, tapi otomatis dia berkurang karena itu udah matematika dasar ya, plus tambah minus hasilnya itu plus. Jadi dikasih tanda, jadi di sini tertulis sum. Ya pasti otomatis kalau dia Excel ya, teman-teman. Lanjut kita masuk di akun neraca. Oke, kita masuk di akun neraca. Nah,
Aku neraca servis pembersihan sinar 31 Desember 2012. Yang pertama kita tulis aktiva lancar. Aktiva lancar itu apa? Itu kayak seperti aset, kas, bukan, maaf, itu aset itu masuk dari aktiva tab. Aktiva lancar itu yang kayak selalu digunakan gitu. Kayak misalnya kas, ini ada kas, piutang, asuransi, sewa, alat, peralatan, itu masuk di aktiva lancar. Nah, kita masukkan kasnya tadi berapa ya, 5 juta, ini semua kita masukkan. Sudah kita masukkan, kita bikin kelompok aktiva tetap. Nah, kita bikin kelompok aktiva tetap itu seperti aset dan juga akumulasi penyimpanan barang-barang kayak peralatan atau kendaraan itu masuk di aktiva tetap karena ini penyusutan itu pasti terjadi ya, setiap barang itu pasti menyusut setiap tahunnya, jadi itu juga dihitung loh. Nah, setelah kita masukkan dulu ini yang kita masukkan, jangan dulu lihat dulu tanda kurungnya. Kita masukkan dulu semua. Nah, setelah kita masukkan semuanya, aktivanya, aktiva tetap kita masukkan. Nah, kita totalkan semua. Dan ini kan penyusutan seperti saya sudah bilang dari awal, itu dikurang. Itu dikurang karena dia akumulasi, jadi dia dikurang. Begitupun juga akumulasi penyusutan truk itu juga dikurang. Kasih tanda min. Jadi ini dikurang ini dulu ya. Nah, setelah kita masukkan, kita jumlahkan. Kita blok semua, sum. Kayak ini, sum kita blok semua. Jadi enter, setelah itu kita enter. Nah, jadi tadi 42.600.000. Kemudian kita masuk di utang, di akun utang. Nah, utang masuk di modal sama modal anggaran. Utangnya saja kalian kasih masuk semua di sini. Nah, setelah dikasih masuk semua, ada dinamakan di sini modal anggaran. Nah, ini modal, di sini akun modal ya. Harus di bawah ini supaya tidak terlalu bingung. Tapi ini beda ya, ini utang ini sendiri, akun ini modal, akun ini modal anggaran. Oke. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah kasih masuk catatan transaksinya, maka kalian bisa jumlahkan saja. Ini sudah aku tulis ini utang ditambah modal. Jadi ditambah semua ya. Ini semua ditambah. Jadi hasilnya, nah ini ya, semua ditambah. Jadi hasilnya 42.600.000. Oke. Ngerti ya sampai sini teman-teman? Nah, kalau ada yang agak bingung bisa ditanyakan di kolom komentar juga. Ini masih sederhana ya. Itu pasti gampang kok. Gampang ini mah. Pasti gampang. Kalau udah ngerti ya pasti gampang ya. Baik, saya tutup sampai sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen jika kalian tidak mengerti. Terima kasih. Thank you for watching.